Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo, salam merdeka bekerja, salam mandiri bekerja dari Ojek Finisi. Ayo Sopo, buka pikiran tak, cerdas ke dalam bekerja. Sopo, kita akan coba mengandaikan. Jadi seandainya Ojek Finisi memotong potongan admin setiap driver pada saat memproses pengantaran, ya. Jadi setiap orderan Ojek Finisi memotong potongan. Nah, ini kita berandaian, ya. Jadi tahap pertamanya coba misalnya satu orang itu 25.000 potongan admin per hari, ya, per hari. Coba kalau satu orang dikali 30 hari, jadi selama kerja 30 hari itu uangnya driver ke owner dipotong sebesar 750.000. Itu keluar akumulasi dalam 1 bulan, ya. Oke, fix ya. Nah, coba ini per orang 750. Bagaimana kalau misalnya drivernya Ojek Finisi ada 50 orang, ya. Jadi coba kita kali. Kira-kira berapa bisa didapat uang owner dalam 1 bulan? Wow, luar biasa. Jadi ini dia Sopo. Ini si ownernya Ojek Finisi seandainya kena potongan setelah admin, si owner ini akan berpenghasilan dalam 1 bulan sebanyak 37.500.000 sebanyak 50 drivernya. Siapa tidak ongkang-ongkang kaki, ya. Luar biasa pemasukan, ya. Coba, ya. Nah, tapi ini kita berandai-andai, jadi kita cuma menghayal. Ya. Jadi sapu-sapuku Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu sistem yang sebenarnya di Ojek Finisi itu, dia tidak memakai sistem begituan, ya. Yang dipakai Ojek Finisi ini hitungannya. Jadi di Ojek Finisi itu tidak ada istilah potongan admin per orderan, tidak ada juga hitungan akumulasi 1 hari berapa harus dipotong, tidak ada. Di Ojek Finisi itu ada istilah uang gotong royong, itu sekitaran 60.000, tetapi kurang lebih 17 ribuan, ya, itu untuk biaya uang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begitu. Nah, kalau kita bulatkan itu sisa sekitar 40.000 lah, ya, yang tersimpan. Coba kita kali 40.000 ini dalam 1 bulan. Coba bayangkan, bandingkan. Kalau istilah potongan admin, driver dipotong uangnya sebanyak 750 kurang lebih dalam 1 bulan untuk si owner Ojek Finisi. Tetapi karena sistem yang sebenarnya di Ojek Finisi itu bukan 750 tapi berkisaran 60.000, ya. Kalau dibulatkan ini karena ada tadi uang BPJS, ya, bersih inilah rata-rata 40.000 lah satu orang. Berhemat berapa hematnya driver kalau gabung di Ojek Finisi Bapak Ibu? 750 sih 40.000. Nah, ini ada konsep itu bahwa si pendiri ini pasti akan lebih banyak penghasilannya daripada si drivernya. Nah, ini kita katakan bahwa di Ojek Finisi itu kita ubah cara berpikir yang umum, ya. Jadi ternyata itu tidak benar kalau di Ojek Finisi. Kalau kita kali 40.000, kita kali Bapak Ibu, ya,
40.000 kali misalnya drivernya 50 orang, cuman 2 juta Bapak Ibu. Coba bandingkan 2 juta dengan limit yang tadi. Seandainya si owner ini mau menerapkan sistem potongan admin itu 37.500.000 per bulan. Nah, sementara sistem yang sebenarnya di OJ Finish itu tidak ada istilah potongan admin. Jadi cuman 2 juta per bulan. Nah, kira-kira pertanyaannya, lebih banyak mana yang terkumpul uang masuk di owner dengan owner OJ Finish dengan drivernya? Nah, coba kita bandingkan. Tadi kan sudah dibandingkan seandainya pakai sistem potongan admin dengan sistem sebenarnya OJ Finish itu berbanding bagaimana. Ternyata 2 juta jika kasihan. Tidak Pak. Kalau potong-potong adminnya kaya Kak. Dolar. Tapi kita tidak pakai itu. Ini kita berandai-andai. Dan ini sistem sebenarnya. Nah, coba kita bandingkan. Banyak mana penghasilannya owner dengan driver di OJ Finish. Nah, kita ambil contoh. Ini ada beberapa perempuan, ya laki-laki juga. Di OJ Finish itu penghasilannya rata-rata 300, ada 250 bersih dalam satu hari. Ya. Kita bulatkan lah, tengah-tengahnya kita ambil, kan kadang 300-an dan 300, 2,5 ya. Coba kita ambil yang ini 250. Ini driver setiap hari bersih, tidak ada dipotong Bapak Ibu. Coba kita kali dalam 1 bulan 30 hari 7.500.000. Pertanyaan saya, lebih banyak mana penghasilannya owner dengan driver? Owner tadi cuma 2 juta sistem yang sebenarnya dalam 1 bulan, sementara driver di OJ Finish kalau memang betul-betul mau fokus itu bisa berpenghasilan sampai 7.500.000 per bulan. Nah, inilah konsep yang kita bangun, bahwa siapa yang menabur benih, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan dapat. Nah, ini mari kita merenung sistem yang kami bangun, ya. Sistem yang kami bangun, sistem OJ Finish. Nah, inilah yang kami punya. Karena itu super ke OJ Finish Bapak Ibu. Perlu kami informasikan bahwa nilai jika terkumpul senilai batasan pemasukan seorang driver yang paling tertinggi misalnya di angka 7.500.000 per bulan, maka jika suatu saat uang yang terkumpul dari setoran uang gotong royong masuk ke owner berkisaran maksimal 7.500.000, maka batasan yang harus dimiliki oleh seorang owner hanya sampai di situ. Jadi hak maksimalnya seorang owner cuma 7.500.000 per bulan. Harus setara dengan nilai pemasukan maksimal seorang driver. Jadi kita lihat seorang driver yang paling nilai pemasukannya misalnya 7.500.000. Nah, itu juga yang harus dimiliki oleh seorang owner. Jadi batasan haknya cuman di sekitaran 7.500.000 per bulan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika uang setoran gotong royong itu lebih dari 7.500.000? Nah, nilai 7.500.000 itu lebihnya itu akan dipakai untuk selain kebutuhan bersama, itu akan dibagi. Jadi kalau misalnya pemasukan jadi 10 juta. Nah, 10 juta kurang 7.500.000. Berarti masih ada sisanya 2.500.000. Itu kita akan bagi bersama.
Karena itu inilah yang menjadi landasannya bahwa di uji finish itu ada asas kegotong royongan, atau di aturan kami ada istilahnya bahwa uji finish itu adalah aset bersama. Jadi ini Bapak Ibu. Selebihnya itu jelas akan dibagi bersama. Sebesar apapun nilai penghasilan dari terkumpulnya setoran uang gotong royong. Bagaimana kalau misalnya 20 juta pemasukan? Ya jelas 20 juta dikurang 7.500.000. Ya. 20 juta kurang 7.500.000. Maka kalau dikurang itu ya sisanya masih ada sekitar 12.500.000. Itu akan dikemanakan? 12.500.000 itu akan dibagi rata ke driver. Oke? Akan dibagi rata. Kembali lagi bahwa ojek finish itu adalah aset bersama. Nah, jadi mulai dari awal jelas bahwa hadirnya ojek finish itu bukan hanya satu orang. Maka dari itu ini bukan bentuk piramida ya, bahwa seorang bos suatu saat itu akan menghasilkan sesuatu dan akan menguntungkan ke dianya. Tidak. Di ojek finish tidak begitu, bahwa istilahnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada asas kegotong royongan, ada nilai-nilai kebersamaan. Karena kenapa? Itu yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang owner, seorang driver itu adalah sebab akibat hadirnya sistem ojek finish. Dan itu pada saat berkembang dan maju tidak boleh dikesampingkan seorang driver itu. Itu mereka punya hak yang sama. Jadi itulah pola-polanya kami yang ingin kami bangun, bahwa di ojek finish bukan hanya sekedar ladang bisnis bagi owner, tapi ada nilai tambah yang ingin kami hadirkan. Ya, semoga Bapak Ibu, sapu-sapuku dan dengku bisa mengerti dan memahami sistem yang kami bangun. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan, untuk berkembangnya ini ojek finish, kami hanya butuh support-supportnya dengan cara pakai layanannya, bantu kami, perkenalkan ke keluarga, teman, atau relasi, supaya menggunakan aplikasi ojek finish dan menggunakan layanan manualnya. Jadi bagi yang sudah mahir lewat aplikasi boleh, mau pakai WhatsApp, Japri atau grup, atau lewat admin boleh. Nah itulah kami, itulah ojek finish. Cukup sekian yang kami jelaskan. Semoga Bapak Ibu bisa paham dengan kami, super kami. Dan buat sapu-sapuku, selalu lakukan hal-hal yang baik, supaya yang baik-baik itu bisa menghampiri kita dan bisa mempengaruhi sapu-sapu yang lain. Iya, jauhi narkoba, mari lebih produktif dan kreatif dan bisa berinovasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada selama.